Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisay'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah dalam segala situasi, termasuk pada malam hari ini. Meskipun masih dalam suasana duka keluarga, kita tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti nikmat Allah tidak akan terputus, nikmat Allah terus kepada kita, dan mudah-mudahan dengan syukur kita akan mendapatkan kebaikan. Tentu kita semua pernah mengalami atau akan mengalami ditinggalkan oleh orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita harapkan kebersamaannya. Mungkin dari orang tua kita, mungkin istri atau suami kita, mungkin anak yang kita cintai, atau saudara-saudara kita. Dan keyakinan kita tidak bisa mengalahkan rasa kehilangan kita, bahwa takdir Allah adalah suatu kepastian, termasuk di dalam hal ini masalah umur. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang sangat kita kasihi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu meskipun sangat berat, jalan terbaik pada kita adalah dengan cara sabar, kemudian ikhlas, dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi kami sampaikan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157, bahwa Allah berfirman yang artinya, dan pasti akan kami uji kalian semuanya dengan sesuatu, termasuk rasa takut, rasa lapar, hilangnya atau berkurangnya harta benda, bahkan jiwa atau buah-buahan. Dan beritahukanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bisa bersabar, yaitu mereka yang apabila tertimpa musibah, mereka semua mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kesejahteraan dan keberkahan dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Insyaallah keluarga almarhum ikhlas dengan
takdir yang Allah berikan, dan tentunya meskipun dibalik kehilangan, meskipun dibalik rasa kesedihan, kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada faidah-faidah yang terbaik untuk orang tua kita yang telah mendahului kita. Jika orang yang kita sayangi, orang tua yang meninggalkan kita adalah orang-orang yang solih, orang-orang yang taat di dalam ibadah, orang-orang yang baik di dalam muamalah, maka di balik kesedihan kita pun harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena memiliki orang tua yang soleh dan taat beribadah. Dan yang demikian itu, jika sampai kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala mendahului kita, maka beliau akan mendapatkan rahmat Allah secara penuh. Di dalam sebuah hadis yang panjang disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Allah itu memiliki rahmat sebanyak 100. Satu diturunkan di dunia dan diberikan kepada makhluk-makhluknya, termasuk manusia, termasuk jin, termasuk binatang yang jinak maupun binatang yang buas. Yang dengan satu rahmat itu mereka bisa saling berhubungan, saling berkasih sayang. Bahkan makhluk Allah yang bernama binatang buas diberi rahmat untuk mencintai anak-anaknya atau mencintai keturunannya. Sedangkan yang 99 rahmat itu nanti diberikan khusus di akhirat kepada orang-orang yang beriman. Dan kita ketahui awal daripada kehidupan akhirat adalah kematian atau ajal. Oleh karena itu, bapak kita, saudara kita yang taat beribadah, insya Allah akan mendapatkan rahmat secara penuh dimulai dari kematian tersebut. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan almarhum juga mendapatkan rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada seorang yang alim yang bernama Hamad ibnu Salamah. Beliau dalam kondisi sakit dikunjungi oleh seorang ulama besar yang bernama Sufyan As-Tsauri. Kemudian Sufyan As-Tsauri berkata kepada Hamad ini, apakah pendapatmu tentang dosa-dosaku, apakah akan diampuni oleh Allah? Kemudian Hamad mengatakan, demi Allah, jika ada satu pilihan nanti di akhirat yang akan menghisabku, yang akan mengadili aku harus memilih orang tuaku atau Allah, saya akan pasti memilih Allah. Karena Allah kasih sayangnya maha luas, tidak terbatas. Sedangkan sebesar apapun kasih sayang orang tua, tetap ada batasnya. Artinya, Bapak Ibu rahimakumullah, rahmat Allah itu tidak hanya diberikan di dunia, akan tetapi rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang beriman, yang akan mendapatkan rahmatnya lebih luas daripada ketika beliau berada di dunia ini. Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah orang-orang soleh, orang-orang yang di dalam hidupnya senantiasa bertakwa kepada Allah, akan bertemu dengan ruh-ruh orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh yang mendahului mereka. Di dalam hadis yang cukup panjang dari Barra disebutkan bahwa ketika ajal menemui orang yang beriman, malakul maut atau malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk
mencabut nyawa, juga ada malakur rasul atau orang malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk membawa ruh, dan ruh orang yang beriman diberi kabar gembira supaya tidak bersedih, supaya tidak khawatir bahwa Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya, dan diperintahkan untuk keluar dengan Allah ridho dan dia ridho kepada Allah. Setelah ruh itu dikeluarkan dari jasadnya, kemudian dipersiapkan kain kafan dari surga, dan kemudian juga minyak wangi yang dari surga. Kemudian dibawalah ruh itu naik ke langit 1, 2, 3, 4 sampai ke 7. Setiap pintu langit yang dilewati oleh malaikat yang membawa ruh orang yang beriman itu, para malaikat bertanya, ruh siapakah ini? Baunya wangi sekali. Dijawab, ruh fulan bin fulan. Dan ketika sudah sampai kepada hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalnya juga mengikuti, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengembalikan ruhnya dengan jasadnya, dan kemudian amal kebaikannya itu ditempatkan di tempat yang tinggi dan tempat yang terhormat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ruh itu akan bertemu dengan orang-orang yang sangat dicintai, orang-orang yang beriman, dan nanti akan kembali kepada jasadnya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, hakikatnya saudara kita, ayah kita, orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah orang yang solih, mereka adalah diselamatkan dari kemungkinan kemaksiatan. Jadi orang yang sudah meninggal berarti orang yang sudah tidak lagi bisa melakukan perbuatan dosa atau melakukan kemaksiatan. Berbeda dengan kita yang masih diberi umur oleh Allah, masih bisa mendatangkan kemungkinan untuk bisa berbuat kemaksiatan. Jadi salah satu unsur positifnya adalah apabila ajal Allah telah sampai pada seseorang, maka kemaksiatannya berarti sudah tidak bisa bertambah lagi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baik manusia antara lain adalah dilihat dari sisi umurnya panjang, amalnya baik. Dan sebaliknya, manusia yang jelek adalah manusia yang diberi umur yang panjang tetapi amalnya buruk. Sehingga kalau umurnya panjang, amalnya buruk, malah hanya menambah catatan atau menambah dosa-dosa yang mereka lakukan. Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang sudah mendahului kita dan orang yang solih adalah orang yang sudah mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30 bahwa orang-orang yang di dalam hidup di dunia itu mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqomu, kemudian istiqomah berpegang teguh dengan ucapan dan keyakinannya itu, maka diberitakan kepada orang tersebut tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, dan akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang sangat baik. Insya Allah almarhum adalah orang yang solih, dan kita mendoakan supaya mendapatkan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah,
saudara kita, ayah kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengerti hakikat berjumpa dengan Allah dan senang dengan berjumpa dengan Allah, Allah pun akan senang dengan orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan kepada Aisyah, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci pertemuan dengan Allah, maka Allah akan membenci pertemuannya dengan orang tersebut. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kita semua benci atau takut kepada kematian? Rasulullah menjawab, bukan itu maksudnya wahai Aisyah. Tetapi orang yang beriman ketika kepadanya diberitakan tentang kehidupan yang diridhoi oleh Allah, akan mendapatkan nikmat yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Mereka ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika takut kepada kematian, tetapi mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dapat kami analogikan bahwa orang yang beriman, orang yang meyakini bahwa balasan dari Allah di surga adalah lebih daripada apa yang kita dapatkan di dunia ini, orang tersebut akan menginvestasikan segala potensi yang ada pada dirinya untuk kepentingan alam akhirat. Dia mempergunakan waktunya untuk kepentingan akhirat. Dia bekerja dengan bekerja yang baik. Dia bekerja niat untuk menghidupi keluarga, niat untuk beribadah kepada Allah. Jadi orang itu ibarat membangun rumah yang terbaik di surga, membangun segala sesuatu yang ada di surga. Dan dia tidak membangun atau tidak menganggapan bahwa di dunia ini adalah tempat yang segala-galanya. Sehingga dengan keyakinan seperti itu, mereka punya investasi yang besar di surga kelak. Mereka akan senang diberitakan, sehingga ketika diberitakan akan segera bertemu dengan Allah, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Oleh karena itu, satu hikmah bagi kita semua bahwa dunia dengan segala tipu daya yang ada di dalamnya, dengan segala gemerlap itu akan kita tinggalkan. Orang yang berinvestasi di dunia tidak membangun harapannya di akhirat, tentu dia akan berat untuk meninggalkan dunia. Tentu dia akan benci dengan pertemuan dengan Allah. Tentu dia akan tidak senang dengan adanya berita atau kematian-kematian yang padahal itu pasti akan menghampiri kita. Jadi orang yang senang pertemuan dengan Allah, insya Allah Allah akan menyenangi pertemuan dengan orang tersebut. Pertemuan kita dengan Allah insya Allah terjadi 4 kali. Yang pertama, setiap kita melakukan sholat, sesungguhnya kita sedang menghadap kepada Allah. Maka sholat itu dikatakan sebagai suatu perbuatan yang berat, kecuali dilakukan oleh orang-orang yang bisa khusyuk. Orang yang melakukan ibadah sholat, yakin sedang menghadap kepada Allah, tentu dia akan melakukan sholatnya dengan yang terbaik. Kemudian yang kedua, pertemuan dengan Allah adalah saat kematian kita. Kemudian yang ketiga, pertemuan dengan Allah adalah saat kita berada di padang mahsyar. Disebutkan di sana bahwa wajah rabbuka wal malaku soffan soffa waji'a yauma idzim bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika manusia sudah berada di padang mahsyar,
menunggu dalam kurun waktu disebutkan di dalam Al-Quran sampai dengan durasi waktu 50.000 tahun dengan kondisi yang sangat panas, manusia ingin segera diadili oleh Allah. Maka mereka mengharapkan syafaat dari Nabi Adam. Tapi Nabi Adam mengatakan bahwa saya pernah melanggar perintah larangan Allah. Kemudian sampai kepada Nabi yang lain, tidak ada yang sanggup karena merasa pernah melakukan perbuatan yang sebetulnya perbuatan itu sudah diampuni oleh Allah. Maka mereka menghadap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah kemudian bersujud di bawah arsy Allah yang sangat lama. Setelah itu Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk bangkit dari sujudnya, kemudian wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Allah datang dengan posisi malaikat yang bersof-sof bersama dengan Allah. Kemudian Jahannam digambarkan juga didatangkan, waji'a yauma idzim bi Jahannam. Neraka Jahannam di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan ditarik oleh 70.000 tali kekang. Dan setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Masya Allah, betapa dahsyatnya neraka Jahannam tersebut didatangkan supaya orang-orang yang dahulu ketika di dunia tidak mau taat kepada Allah sudah membayangkan betapa ngerinya neraka Jahannam. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian setelah orang-orang yang kita cintai, baik itu orang tua atau mungkin mbah ataupun yang lain, telah mendahului kita, bukan berarti kita putus untuk bisa memberikan kebaikan, manfaat kepada mereka. Apalagi kepada orang tua kita. Kedua orang tua kita adalah ibarat pintu surga bagi kita. Maka ketika salah satu di antara mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya kita kehilangan satu kesempatan yang besar untuk bisa menuju ke surga dengan jalan berbakti kepada orang tua kita. Maka kita sering, termasuk saya, Masya Allah, menyesal kenapa tidak maksimal berbakti kepada kedua orang tua di saat orang tua itu sangat membutuhkan. Dan penyesalan itu pasti datang ketika orang tua sudah tidak ada bersama kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kasih sayangnya memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memberikan yang terbaik kepada mereka. Antara lain adalah kita diperintahkan untuk banyak mohon ampun atas kesalahan, dosa dari orang tua kita, dari saudara-saudara kita. Dan adabnya ketika kita mohon ampun kepada Allah untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, kita harus mohon ampun untuk diri kita dahulu. Diri kita sangat membutuhkan ampunan dari Allah, dan kita mohon ampunan juga untuk orang-orang yang sangat kita cintai. Maka di dalam adab doanya adalah Rabbighfirli, wahai Tuhanku, wahai Robku, ampunilah aku. Baru wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira atau shighar. Jadi kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan diri kita, atas kelemahan diri kita, atas dosa-dosa kita. Kemudian kita dengan sepenuh hati mohon kepada Allah untuk mengampuni kesalahan-kesalahan orang tua kita, kekurangan-kekurangan orang tua kita. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, dan ini adalah amalan yang sangat utama yang bisa kita lakukan. Karena bagaimanapun dosa yang ada pada kita, pada seseorang, ketika kita beristighfar, itu pada intinya yang pertama kita mohon kepada Allah agar aib, agar dosa kita selama hidup kita di dunia ditutup
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa aib orang tua kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mohon kepada Allah agar dosa-dosa kesalahan itu yang ada di dunia selama hidup kemudian diampuni ketika nanti di akhirat kelak. Dan ketika kita sudah mendapatkannya, aib-aib kita ditutup oleh Allah, kita tidak akan merasa satu hal yang sangat membuat kita menderita. Tentu kita semua punya kekurangan, punya aib. Dan ketika salah satu saja aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa saja kita menjadi orang yang sangat menderita, menjadi orang yang sangat terhinakan. Oleh karena itu kita bersyukur kehadirat Allah, karena Allah masih berkenan untuk menutup aib-aib kita, dan kita juga mohon kepada Allah agar dosa-dosa kita, aib kita selama di dunia ini nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sekiranya ada wasiat, dan wasiatnya itu wasiat yang bagus dari orang tua kita yang meninggal dunia, maka harus kita laksanakan. Umar bin Abdul Aziz, ya, ini cici dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, tidak meninggalkan harta sedikit pun kepada anak-anaknya, tapi meninggalkan ketakwaan kepada anak-anaknya. Dan apabila ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian dia berwasiat dari harta yang ditinggalkannya, maka keluarganya harus menunaikan wasiat itu selama wasiatnya itu adalah baik. Semisal seseorang yang memiliki harta, misalkan dia berwasiat sumbangkan kepada kepentingan masjid, atau mungkin salah satu dari bidang tanah yang dimiliki untuk diwakafkan, maka keluarga diperintahkan untuk menunaikannya, dan batas maksimalnya adalah sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Tidak boleh orang yang meninggal berwasiat supaya harta seluruhnya diserahkan kepada katakanlah untuk infak sedekah, sementara ahli warisnya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi Rasulullah sangat logis, sangat memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ditinggalkan untuk bisa melanjutkan kehidupannya dengan membatasi wasiat yang baik itu sebanyak sepertiga. Tapi mohon maaf, ketika wasiatnya itu bukan wasiat yang baik, maka tidak perlu untuk dilakukan. Kemudian kita juga bisa beramal untuk orang tua kita yang sudah meninggal dengan cara menyambung tali silaturahim dari orang tua yang pernah mereka hubungi. Orang tua kita pasti punya orang-orang yang sangat dekat selama hidupnya. Di luar saudara tentu ada. Oleh karena itu pernah disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar bin Khattab, setelah Umar bin Khattab itu meninggal dunia, ada seorang sahabat yang melihat Abdullah bin Umar ini memberikan barang-barang peninggalan Umar bin Khattab yang jumlahnya banyak kepada seorang anak dari Arab Badui. Kemudian orang ini menyatakan, "Wahai Umar, wahai Abdullah, bukankah dia adalah hanya seorang anak dari Arab Badui? Kenapa engkau beri sebanyak itu?" Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Ketahuilah bahwa bapaknya adalah orang yang paling atau orang yang sangat dicintai oleh bapakku. Maka aku berikan sebagian harta bapakku kepada mereka." Insya Allah dengan kita menyambung silaturahim kepada orang-orang yang berteman dengan bapak kita, orang tersebut akan mengingat kebaikan almarhum bapak kita sehingga akan mendoakan kebaikannya. Dan ini adalah ajaran yang sangat mulia dari agama kita Islam. Kemudian bersedekah dengan atas nama dirinya, ini pun sebuah amal yang bisa dilakukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, yang tidak diperselisihkan oleh para ulama. Sebab ada amal yang masih diperselisihkan, apakah pahalanya bisa sampai
atau apakah tidak sampai. Semisal orang yang membaca Al-Quran kemudian pahalanya diniatkan kepada orang yang sudah meninggal, ini ada ulama yang masih berselisih bahwa amal itu apakah tidak diterima atau diterima, atau mungkin berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal, atau mungkin berhaji untuk orang tua yang sudah meninggal. Ini masih ada khilaf, masih ada perselisihan. Tapi untuk dua hal bagi orang tua kita yang sudah meninggal, yang pertama adalah doa untuk dimohonkan ampun, dan yang kedua adalah sedekah atas nama dirinya. Ini ulama sepakat bahwa pahalanya akan tersampaikan kepada orang tua kita. Kemudian juga yang berikutnya, kita memberikan doa yang terbaik untuk saudara kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ini surat Ali Imran ayat 118, bahwa doa yang terbaik untuk kita adalah mohonkan ampun, Rabbighfir. Kemudian warham, mohon kepada Allah untuk memberikan kasih sayang kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Karena orang tua kita itu akan beralih alam di alam barzakh, atau orang menyebutnya sebagai alam kubur. Dan di alam kubur itu ada fitnah kubur dan ada siksa kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan dari malaikat kepada orang yang sudah masuk ke dalam alam barzakh. Kemudian siksa kubur adalah azab apabila tidak bisa memenuhi fitnah kubur tersebut. Sehingga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah disebutkan bahwa Utsman itu begitu sedih, begitu khawatir ketika kepadanya diberitakan tentang siksa kubur. Tetapi ketika diberitakan tentang neraka, Utsman bin Affan kelihatannya biasa-biasa saja. Kemudian ditanya, wahai Utsman, kenapa engkau demikian? Ketahuilah bahwa orang yang selamat dari siksa kubur pasti akan selamat pada siksa atau adab berikutnya. Tapi orang yang tidak bisa melewati fitnah kubur, siksa kubur, tentu yang berikutnya pun akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi mudah-mudahan keluarga dari almarhum diberikan keikhlasan, diberikan kesabaran, dan segera move on untuk bisa melanjutkan perjuangannya. Dan mudah-mudahan almarhum diberi oleh Allah nikmat, diampuni segala kesalahannya, diterima segala amal perbuatannya, dan dimudahkan segala urusannya di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu wa wasi' madkhalahu wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu khufratan min khufarin nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana fatarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul
الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد